Oke, sebelum kita belajar, Sudah. semuanya berdoa dulu. Siapkan mikrofonnya, kita doa sama-sama dulu. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada kesempatan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang akan Ustaz sampaikan. Ya. Oke. Doa mulai seperti biasa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba Aminina Muhammadin nabiyya wa Rabbi zidni ilma. Amin ya robbal alamin. Dah. Alhamdulillah. Kita buka, boleh dimatikan kameranya. Boleh hidup. Oke. Silahkan semuanya perhatikan, nggak usah nyatat dulu. Nyatatnya nanti ketika videonya saya share di YouTube. Pola bilangan. Oke, pola bilangan. Di buku itu di halaman, di bab pertama ya, di halaman berapa? Di halaman 3. Pola bilangan. Kita yang pertama, bagian pertama mengenal pola bilangan. Kita kenalan dulu sama pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Nah, sebelum belajar pola bilangan, kita harus tahu dulu manfaatnya. Kalian belajar pola bilangan ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya belajar bilangan ini untuk apa? Nah, pola bilangan ini gunanya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering ini adalah pola bilangan ini selain untuk dapat nilai bagus matematika ya, pelajaran matematika, ini nanti juga sering digunakan untuk mengukur daya nalar seseorang. Ya. Daya nalar orang itu bisa dilihat, bisa menggunakan tes pola bilangan yang sering digunakan sebuah perusahaan, instansi, baik itu swasta maupun negeri. Kalian mau masuk SMA nanti, kalau lulus SMP masuk SMA, SMA-nya kebetulan SMA-nya favorit, itu ada tesnya kan? Tesnya tuh pasti ada tes pola bilangan. Yang mau masuk kuliah nanti lulus SMA, insya Allah ada tes juga mengukur nalar, itu pakai pola, pasti ada pola bilangan. Yang mau masuk TNI, Polri, nah, Polwan, nanti kalau lulus SMA mau masuk Polwan, ada tesnya. Tesnya pasti akademiknya ada pola bilangan. TNI juga seperti itu. Mau tes CPNS, yang mau jadi pegawai negeri, pasti ada materi ataupun soal-soal tentang pola bilangan. Ya, jadi fungsinya salah satu pola bilangan untuk mengukur daya nalar, dan itu sering kita pakai dalam tes-tes. Selain juga dalam kehidupan sehari juga banyak lagi kegunaan pola bilangan. Cuman yang paling real dan yang paling dekat dengan kalian itu adalah untuk tes SMA, kuliah, ataupun nanti masuk TNI, Polri, dan lain sebagainya. Itu ya, itu manfaatnya. Maka jangan sampai terlewatkan materi ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini selama Zoom meeting, insya Allah ada 4 kalau terkejar semuanya, insya Allah. Yang pertama, memahami pengertian pola bilangan. What is the pola bilangan? Yang kedua, mengenal istilah dalam pola bilangan. Istilah-istilahnya apa aja. Yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan umum. Jadi pola bilangan itu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, sekarang yang umum akan kita kupas tentang pola bilangan umum itu seperti apa, cara menentukannya itu seperti apa. Dan yang terakhir untuk hari ini, menentukan suku pada pola bilangan khusus, tapi kita batasi. Khusus itu hanya pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sedangkan yang khusus ada 2 lagi, yaitu barisan aritmetika dan geometri. Nah, itu lebih banyak pembahasannya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nggak cukup 1-2 pertemuan barisan dan deret yang khusus. Ya, itu lebih istimewa lagi. Oke, kita mulai ke yang pertama. Apa itu pola bilangan? Apa sih pola bilangan itu?
Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang mempunyai pola yang sama dan teratur. Kumpulan, himpunan bilangan, atau mungkin barisan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Ada polanya. Polanya itu sama dan teratur antara bilangan pertama dan bilangan selanjutnya. Antara bilangan satu dan bilangan lain itu mempunyai pola. Contoh sederhananya aja, punya kalender di rumah? Ada kan? Bulan ini bulan Juli sampai 31 Juli. Kalau kalian lihat kalender itu ke samping, ada yang samping ya. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 31 kan? Itu secara nggak langsung itu adalah pola bilangan juga. Teratur dia kan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Itu pola bilangan. Secara nggak sadar, secara apa ya? Secara nggak langsung itu adalah pola bilangan. Dasarnya seperti itu, ada aturannya. Nah, contoh-contoh pola bilangan, ada pola bilangan ganjil. Ya, nah, tadi kan kumpulan berarti bilangannya banyak. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Pola bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita ambil contoh pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Teratur nggak ini urutannya nih? Punya pola yang sama nggak? Ya, punya ya. Nah, kalau Ustadz suruh kalian mencari pola bilangan selanjutnya ini berapa? Bilangan selanjutnya ini berapa ini? Pasti 9. Kita udah tahu apa polanya. Kita udah tahu nih. Polanya selalu bertambah 2 terus. Iya kan? Nah, juga yang ini 2, 4 yang genap 2, 4, 6, 8. Bertambah terus 2. Berarti bilangan selanjutnya 10, selanjutnya 12, selanjutnya 14. Yang ini tadi 9, selanjutnya 11, selanjutnya 13 dan seterusnya. Oke, nanti ada bilangan Fibonacci. Ada pola bilangan Pascal, ada pola bilangan persegi, ada yang persegi panjang, ada pola bilangan segi 3. Ya. Nah, yang umum itu adalah yang ini, yang nomor 1, 2, 1, 2, 3, 4 ini umum. Yang khusus nanti adalah yang 5, 6 dan ada lagi. Nah, ini yang aritmetika dan geometri akan kita pelajari di bab selanjutnya, bukan bab pertemuan selanjutnya. Oke, istilah dalam pola bilangan. Yang pertama suku. Apa itu suku? Suku adalah urutan bilangan. Ya, seperti saat ini 1, 3, 5, 7. Suku itu yang mana? Nanti akan Ustadz kasih contohnya lebih jelasnya. Suku ke N. Suku ke N itu adalah urutan bilangan ke N. N itu hanya lambang ya. Misalnya suku ke 1 berarti urutan bilangan ke 1. Suku ke 2 berarti urutan bilangan ke 2. Suku ke 3, N-nya 3. Suku ke 3 berarti urutan bilangan ke 3 dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada pola bilangan genap nih. 2, 4, 6, 8. Kita udah tahu ya ini pola bilangan genap. Selanjutnya pasti 10. Ya, 10. Nah, kemudian yang namanya suku itu yang mana? Suku adalah ini. 2 ini suku, 4 ini suku, 6 ini suku, 8 ini juga suku. Jadi 2 suku, 4 suku, 6 suku. Dia bilangan urutannya. Sedangkan suku ke N adalah urutan bilangan ke N. Misalnya tadi U ya. U, U2 nih. Kalau suku ke N U1, U1 berarti artinya apa? Urutan bilangan ke 1. Berapa U1-nya? U1-nya 2. Kenapa? Karena bilangan pertama atau urutan ke-1-nya adalah 2. Berarti U2-nya yang ini, berarti U2 sama dengan 4. U3-nya ini berarti U3 sama dengan 6. U4-nya ini berarti U4 sama dengan 8. Urutan ke-8 ya. Urutan ke-4 adalah 8. Urutan ketiga adalah 6. Urutan kedua adalah 4. Urutan ke-1 adalah 3. Jadi itu adalah suku ke N. UN. Bukan ujian nasional. U-nya besar, N-nya N kecil. UN. Nanti akan kita sering pakai ini nanti dalam barisan aritmetika dan geometri. Ya. Aritmetika dan geometri akan sering pakai UN, UN, UN. Gitu. Oke. Sekarang menentukan suku pada pola bilangan.
Menentukan suku pada pola bilangan itu ya, ada dua cara. Yang pertama, kalau pola bilangan umum itu kita pakai analisa atau mungkin coba-coba. Kita coba-coba. Makanya soal ini sering dipakai untuk tes. Kenapa? Karena perlu analisa untuk melihat nalar orang. Caranya adalah dengan menganalisa atau mencoba-coba. Itu untuk pola bilangan umum. Nah, sedangkan untuk pola bilangan itu menggunakan rumus. Ada rumusnya. Kalau pola bilangan khusus ya, pola bilangan khusus itu ada rumusnya. Menggunakan rumus. Apa rumusnya? Kalau aritmetika dan geometri, karena dia pola bilangan khusus, rumusnya tetap itu terus. Tapi kalau yang kayak pola bilangan persegi, nanti juga akan kita bahas. Ada rumus. Oke ya, nah sekarang menentukan pola bilangan umum. Contoh, saya kasih 3 contoh. Contoh pertama, ini yang umum. Kalau umum tadi, cara mencarinya gimana kalau umum? Cara mencari sukunya, menentukan suku pada pola bilangan. Kalau yang umum, pola bilangan umum, caranya adalah dengan menganalisa atau mencoba-coba. Kita coba. Tentukan 3 bilangan selanjutnya pada pola bilangan umum di sini. Yang pertama, 1, 3, 5, 7. Nanti kita harus menganalisa. Kita analisa. Bilangan pertamanya 1, bilangan keduanya 3, bilangan ketiganya 5, bilangan keempatnya 7. Ini U1, U2, U3, U4. Nah, kita analisa. Apa sih polanya di sini? Polanya selalu bertambah 2. Kan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti di sini 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. Dan seterusnya. Mudah ya, masih mudah ini. Polanya. Kemudian 2, 6, 18. Kita 3 bilangan selanjutnya. Oke, usah tawarkan di sini. Siapa yang tahu 3 bilangan selanjutnya? Silakan hidupkan mic-nya dan kasih tahu ke kawan-kawan. Berapa di sini? Yang bilangan ini dulu. Yang pertama dulu di sini. Ini berapa ini? Ayo, yang pertama berapa di sini? Ada yang tahu? Caranya analisis dulu, Ada yang tahu? Nggak ada? Ayo dong, jangan kalah dengan 8B. 8B kemarin ada 1 orang yang tahu nih. 54. 54. Siapa yang jawab tadi? Sebutkan namanya siapa tadi? Karisa. 54. Dari mana Karisa 54? Polanya dikali 3. Polanya dikali 3. Coba kita coba, bener nggak? 2 kali 3. 6. 6 kali 3. 13. Berarti ini juga dikali 3. Bener, 54. Oh, berarti kita udah tahu. Polanya adalah selalu dikali 3. Nah, berarti kali 3. Selanjutnya berarti 54 kali 3. 54 kali 3. Berapa Karisa? 54 kali 3. Berarti pola selanjutnya ini 162. 162. Pinter. Selanjutnya 162 kali 3. Karisa? 168. Berapa? 86. 486. 486. Nah, itu berarti kita udah tahu polanya ini selalu dikali 3. Pakai nalar kan? Nyoba-nyoba, dianalisis. Oke, selanjutnya yang terakhir. Siapa lagi yang tahu? Tentukan pola bilangan selanjutnya. Betul ini ya, kali 3 ya, betul, kali 3. Silakan, Karisa lagi. Agak susah ya, ningkat. Tadi mudah yang pertama, yang kedua sedang, yang ketiga susah. Analisis. Ada yang tahu? Kita tahu? Humaira? Humaira Lesmana? Kayaknya mau ngomong nggak jadi.
Takut salah. Tenang aja, salah nggak usah mukul. Ustaz mau mukul juga nggak bisa ini. Ayo. Nggak ada yang tahu? Susah. Nah, Karisa, berapa Karisa? Susah, Ustaz. Susah. Oke, saya kasih tahu. Jadi pola bilangan itu tidak harus dua bilangan yang berurutan ini. Pola bilangan ya bisa aja antara bilangan satu dengan yang ketiga, tiga dengan yang kelima. Pokoknya dia aturannya tetap. Kalau satu dengan lima, berarti nanti 5 ke 9 dan seterusnya. Nah, ini dilihat 3 dengan 11 dengan 19. Ada polanya enggak? Ada polanya enggak, Karisa? Ada kan? Bertambah. Ditambah 8. Bertambah 8. Ini juga ditambah 8. Yang kedua ini. Bertambah berapa ini? Atau berkurang? Berapa ini? Dikurang 8 karena min 7 ke min 15 utangnya sama banyak, berarti utang 8, min 8. Min 7 dikurang 8 min 15. Maka di sini berapa? Di 11 min 23. Min 23. Min 23 dari mana? 15. Nah, berarti ini juga dikurang 8, min 15 dikurang 8. Yang di sini berapa? 27. Ini kan ambil dari sini kan? Nah, ambil dari sini. 19 tambah 8. 27. Yang di sini? Tinggal ambil dari sini. Min 31. Min 31. Tuh, jadi pola bilangannya bebas. Tidak harus berurutan antara bilangan yang berdekatan. Enggak, bisa aja yang berjauhan. Tapi harus sama. Kalau jauh jaraknya 3, ya 3 semua. Kalau 2, 2 semua. Ya, jadi kalau pola bilangan umum itu intinya adalah perlu analisa. Makanya sering dipakai untuk tes nalar. Karena ini perlu nalar, perlu analisa. Oke, lanjut. Masih ke pola bilangan umum yang Fibonacci. Ya, pola bilangan Fibonacci. Siapa yang tahu 3 bilangan selanjutnya berapa? Tahu Fibonacci enggak? Enggak tahu. Tahu Fibonacci. Kenapa namanya pola bilangan Fibonacci? Matematikawan. Matematikawan siapa yang ngomong tadi? Elza. Nah, Elza, matematikawan dari mana? Italia. Dari Italia. Kok tahu? Dari mana? Pernah baca? Buku. Oh, di buku ya. Berarti pernah baca kan? Udah pernah belajar. Udah pernah belajar. Baca Ustaz sebelum Zoom. Baca. Oh, bagus. Berarti literasinya bagus nih. Belum Ustaz suruh baca, udah baca duluan. Ya, Fibonacci ya. Karena dia yang menemukan. Kalau yang menemukannya Ustaz Rauf, nanti pola bilangan Rauf namanya. Gitu. Nah, yang menemukannya Fibonacci duluan. Kalau yang menemukannya Elza dulu, pola bilangan Elza namanya. Kebetulan yang nemu adalah Fibonacci. Berapa ini? Ada yang tahu? Ini kayaknya sebentar lagi zoom-nya mati nih. Ayo cepat kita selesaikan Fibonacci. Berapa ini? 21. Dari mana 21? Siapa yang ngomong tuh? Brenda. Humaira ya? Bukan Ustaz. Bukan, kirain Humaira. Merah-merahan. Siapa Elza? Siapa tadi yang ngomong 21? Jawabannya benar kok malu. Brenda. Oh, Brenda. Brenda dari mana 21 Brenda? Brenda. Brenda. Mana Brenda? Masih ada Brenda? Bukan Ustaz. Apa yang nemu tadi? Brenda bukan. Ustaz nggak kelihatan mukanya nih. Ayo, siapa? Karisa? Ya udah, siapa yang mau jawab lah. Kok bisa 21 dari mana? Halo?
Dari mana? Ustadz jelasin aja, Tat. Iya, nggak berani ngomong. Kalau Ustadz jelas-jelasin aja, dari tadi udah selesai materi kita. Ya, Ustadz mau ngajak ngomong kalian. Mau mengeluarkan isi kepala kalian di sini. Ayo. Mungkin dari bilangan prima, Ustadz. Mungkin dari bilangan prima. Bilangan prima loh, Iya. bilangan prima tapi nggak ada di sini. Iya kan? 11 bilangan prima tapi nggak ada di sini. Yo, salah. Bisa dapat 21 tadi dari mana? Ayo, siapa yang dapat 21 tadi? Apalah. Oke, Ustadz ulangi ya. Caranya adalah bisa dengan ini mencarinya dengan manual. Dibuat lingkarannya ini sampai 5. Tapi susahnya ini ketika lebih banyak dari 5 ya, kan susah. Ini U1, U2, U3, U4 gitu ya. Nah, U1 berapa? 1. U2 4. U3 9. U4 16. Di sini selanjutnya berapa? Caranya dianalisa. Analisanya gimana? Ini bertambah berapa? Tambah 3. Ini tambah 5. Ini tambah 7 kan? Berarti polanya adalah bertambah bilangan ganjil meningkat. 3, 5, 7 kan ganjil. Berarti ini bertambah berapa? 9 kan? 16 tambah 9? 20. Berarti tambah 11 kan? Berarti berapa? 30. Nah, itu pakai analisa. Kalau mau pakai rumus juga bisa seperti ini. 1, 4, 9, 16. Ini 1 kuadrat. Ini 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat. Ini 4 kuadrat. Iya enggak? Ya. Jadi pola bilangan persegi itu adalah pola bilangan rumusnya dikuadratkan. Karena rumus luas persegi itu apa? Sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat. Maka ini 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Berarti rumusnya adalah N kuadrat untuk yang persegi. Rumusnya adalah N kuadrat. Jadi mudah. Kalau ditanya suku ke-5, berapa suku ke-5? 5 kuadrat. Suku ke-30? 30 kuadrat. Suku ke-1000? 1000 kuadrat. Jadi nggak perlu lagi kita buat apa nih? Lingkaran-lingkaran sebanyak yang diminta gitu. Minta 1000 buat lingkarannya habis berapa? Ya, jadi rumusnya adalah N kuadrat untuk pola bilangan ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Ya, pakai rumus karena pola bilangan khusus, cara mencarinya menggunakan rumus. Sekarang yang persegi panjang. Persegi panjang. Cara manualnya gimana tadi? Dibuat aja Bulat-bulat. lingkarannya gitu. Tapi kan kalau banyak ribet nanti. Nah, cara analisanya gimana? Ini U1, U2, U3, U4. Cara manualnya gimana? Cara analisanya 2, 6, berapa ini? 12, ya kan? 20 kan? Cara manualnya gimana? Ini tambah berapa? Tambah 4. Ini tambah berapa? Tambah 6. Ini tambah berapa? Tambah 8. Apa polanya? Bertambah bilangan genap. Berarti ini tambah 10. Berapa? 30. Dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan rumus. Rumus persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Berarti ini kan 2 kali 1 kan? Ini suku ke-1 adalah 2 kali 1, ya kan? 2 kali 1. 2 itu dapat dari mana? 1 itu apa? Dulu biar agak mudah. Suku keduanya berapa? 3 kali 2. Panjang dulu ya. 3 kali. Suku ketiganya? 4 kali 2. Nah, rumusnya gimana? Ini suku 1, suku kedua ini 4 kali 3 ya. 4 kali 3. 4 kali 3. Nah, berarti ini rumusnya gimana? Panjang. N plus 1 dikali 1. N tambah 1 dikali 1. Coba, kalau suku ke 1 berarti, N tambah 1 kali N.
Suku ke 1 berarti 1 tambah 1 kali 1. 1 tambah 1? 2. 2 kali 1? 2. Kalau yang ini berarti sama rumusnya. N tambah 1 kali N. N-nya berarti berapa? Suku kedua. UN gini kan tadi kan? UN ini N-nya kan? Berarti N-nya 2. Maka 2 tambah 1? 3. 3 kali N. N-nya tadi 3. 3 kali 3? 9. N-nya 2. N-nya 2. Berapa? 6. 6. 6. U3-nya. N tambah 1 kali N. N-nya berapa? 3 ya. 3 tambah 1 berapa? 4. 4. Kali N-nya tadi 4. 4 kali 4? 16. Astagfirullah. N-nya 3 kok 4 sih. N-nya 3. 12. Ya kan? 12. 3 tambah 1? 4. 4 kali 3? 12. Yang kelima. Yang keempat. U4. N-nya berapa? 4 tambah 1. 4 tambah 1 kali N-nya 4. sama dengan 5 kali 4. 5. Suku ke 20. U20. Berapa U20? Berarti 20 tambah 1 5 kali 20. 4. Itu kan? 20 tambah 1, 21. 21 kali 4 sama dengan 84. Mudah ya? Jadi rumusnya adalah N tambah 1 kali N. Oke, lanjut yang terakhir. Pola bilangan segitiga. Nah, ini pola bilangan segitiga sama konsepnya dengan 1, U2, U3, U4, U5. Nah, U1-nya berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan U1 dulu ya. Kita coba U1. Setengah kali alasnya berapa? 2 2 kali atasnya berapa? Tingginya susah kan? 1. Tingginya berapa nih? 2 tingginya. 2 sama dengan setengah kali 2 kali 2. 8. 2 kali 2, 4. 4 kali setengah 2 ya. Oh, 2. ini manual. Bentar. Ini 3. Bentar, kita manual dulu ya. Yang manual belum tadi. Ini 3. Ini berapa? 6. 6. Yang ini? 10. Ini 25. 25. 25. 15. 15. Yang ini 21. Ya. Coba kalau manual berapa ini? Bertambah berapa? 3. Tambah 3. Ini 4. ini 5. 5. Ini 6. 6. Berarti kesininya 7 ya. Berarti 21 tambah 7 28. Berarti ini sini tambah 8. 30. Nah, kalau pakai rumusnya tadi adalah ini tadi 1 termasuk sebenarnya. Ini bertambah 2. Itu ya. Kalau pakai rumus dari segitiga tadi apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ini adalah kalau dalam persegi panjang tadi, dalam persegi panjang, alas ini adalah panjang kan? Tingginya ini adalah lebar. Boleh juga ini setengah kali panjang kali lebar. Jadi intinya rumusnya ini sama dengan setengah kali panjang kali lebar. Sedangkan rumus yang persegi panjang tadi adalah apa? N plus 1 kali N. Ini kan? Yang panjang kali lebar yang persegi panjang tadi. N tambah 1 kali N. Kali setengah, tambah setengah aja ini. Nah, lupa Ustaz tadi. Ya, jadi tinggal setengah N tambah 1 kali N. Coba suku ke 1. Ini suku ke 1 ya. Satunya di sini.
U1. U1-nya berapa? Setengah kali 1 tambah 1 kali N-nya 1. Ya kan? Setengah kali Iya. 2 kali 1. 2 kan? Setengah kali 2 berapa? 1. 1. Coba U6-nya. U6. Atau U7 ini ya. Ini U7 berarti ya. Coba U7. Apakah benar 28? Setengah N1 Setengah kali N. Sama dengan setengah. N-nya berapa kalau U7? Berarti 7 tambah 1 kali N-nya 7. Sama dengan setengah 7 kali 1. 7 tambah 1 kali 4 kali 7. Berarti ini boleh dicoret ya. 8 bagi 2 berapa? Atau setengah kali 8? 4 kan? 4. 4 kali 7? 28. 28. Setengah kali N tambah 1 kali N. Nah, cukup sampai di sini yang pola bilangan umum dan khusus. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kesimpulannya apa? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang atur tertentu dan memiliki pola tertentu, atau boleh ditambahin sendiri kalian boleh lah. Pakai bahasa kalian sendiri boleh. Yang penting kalian paham. Pokoknya pola bilangan itu kumpulan bilangan yang punya aturan. Barisan bilangan yang punya aturan juga boleh. Punya pola boleh. Dari bilangan satu ke bilangan yang lain boleh. Ya. Kedua, pola bilangan itu ada pola bilangan umum dan pola bilangan khusus. Pola bilangan khusus umum itu dicarinya dengan cara menganalisa atau dicoba-coba. Sedangkan pola bilangan khusus dicari dengan rumus. Nah, rumus untuk yang persegi tadi adalah yang persegi. Masih ingat nggak yang persegi tadi apa? Yang persegi rumusnya adalah N kuadrat. Yang persegi ya. Persegi, pola bilangan persegi. Yang gambarnya kayak gini, pas panjang dan tingginya sama, panjang dan lebarnya sama. N kuadrat. Sedangkan persegi panjang N tambah 1 kali N. Ini yang persegi panjang. Sedangkan yang satu lagi, yang segitiga N tambah 1 kali N juga, cuman di depannya kali setengah. Ini yang pola bilangan panjang segitiga. Bisa ya ngapalnya ya, mudah ini ngapalnya. Itu baru yang khusus. Ada 3. Nanti yang khusus yang 2 lagi, yang aritmetika dan geometri akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ini agak banyak penjabarannya, maka ini perlu satu pertemuan sendiri, ini satu pertemuan sendiri, bahkan bisa 2 ini nanti, bisa 2. Itu ya, itu kesimpulannya. Oke, next meetingnya aritmetika dan geometri masih tentang pola bilangan khusus yang terakhir. Ya, ini perlu banyak waktu untuk mempelajari aritmetika dan geometri. Nanti kalian mulai buka-buka yang tentang aritmetika dan geometri. Minimal aritmetika dulu. Ya, aritmetika dulu. Dibuka aritmetika tuh apa sih, kok bisa khusus? Khususnya di mana? Bedanya dengan yang khusus yang lain apa? Kenapa dia nggak yang umum gitu? Ya, dipahami aja maksudnya dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Pola bilangan. Jelas. Insya Allah. Ada mau ditanyakan? Pak Ustadz. Nggak ada? Ya. Nggak ada. Fibonacci tahu? 2 jumlah bilangan di depannya. 2 Fibonacci. Bilangan di depannya. Jumlah 2 bilangan yang terdapat di depannya. 2 bilangan sebelumnya ya. Itu Fibonacci. Kalau Pascal? Kalau Pascal? Lupa.
ya? Ustaz salah bawa buku kelas 9 yang saya bawa. Oke, Fibonacci itu adalah contohnya yang jumlah dua bilangan sebelumnya. Kalau Pascal adalah Pascal itu 2 kalinya. Ya, 2 kali lipatnya dari bilangan sebelumnya. Kali 2 lah intinya. Kalau Fibonacci itu kalian kalau yang pernah ke Jakarta ke TMII ada rumah keong, nah itu pakai konsep Fibonacci. Ya. Nanti coba di browsing rumah keong TMII pasti ada kata-kata Fibonacci-nya. Oke, cukup sampai di sini. Kalau nggak ada pertanyaan. Untuk tugasnya Ustaz lupa nggak bawa buku kelas 8, nanti Ustaz share di WA ya. Tugasnya itu halaman berapa. Ustaz samakan dengan kelas 8B kemarin. Itu ya. Ya, Ustaz. Nah, dan nanti Ya, Ustaz. ini akan Ustaz share linknya di YouTube. Nanti kalian buat ringkasannya. Diringkas apa yang penting-penting tadi, diringkas. Nanti Ustaz periksa juga, ya. Insya Allah kita minggu depan tatap muka kalau jadi. Amin. Ke sekolah. Kau ke sekolah. Kalian kelas berapa sih? Kelas 8. Pokoknya tatap muka, entah itu di rumah orang, entah itu di mana, main tatap muka langsung. Ya, cukup sekian ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti PR-nya menyusul. Dan jangan lupa nanti kalau udah Ustaz share linknya di YouTube, tolong dirangkum apa yang Ustaz sampaikan. Paham ya? Oke, terima kasih semuanya yang udah sempat Zoom dan Ustadz belum sempat absen. Ini pakai nama asli semua kan ini Zoom-nya, nggak ada yang pakai nama alay-alay. Enggak, Ustadz. Nggak ada. Nah, nama asli. Ustadz foto dulu. Nanti Ustadz absen. Yang absen berarti yang hadir sekarang ada 1, 2, 3, 4 kali 5, 4 kali 4, 16. Kalau ada yang pakai nama bukan nama asli, tolong japri Ustaz, nama saya bukan itu, ganti. Atau pakai nama orang tuanya, Zoom-nya kan bisa jadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa terus belajar di rumah, diulang-ulang apa yang Ustaz sampaikan, dibuka bukunya. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Kalau jadi, kalau nggak jadi ya udah kita Zoom lagi. Saat akhiri ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan orang tua kalian. Boleh meninggalkan ruangan ya. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Silahkan pulang.